Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas. Beliau dilahirkan oleh seorang wanita salihah bernama Syarifah Nur binti Hasan Al-Attas di Huraidah, Yaman Selatan pada tahun 1313 Hijriyah atau 1892 Masehi. Suatu saat Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang waliullah besar di kota Huraidah, menyampaikan isyarah perihal kehamilan Syarifah Nur. Beliau berkata, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang datang untuk bertawassul dan bertabarruk padanya. Hendaklah ia diberi nama Umar sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar, yang telah wafat ketika berada di Indonesia bersama ayahnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Al-Habib Ahmad. Beliau diberi umur yang panjang, usia beliau mencapai 108 tahun, dan seluruh usianya itu senantiasa berada dalam keberkahan. Habib Muhammad, ayah Habib Umar, telah lebih dahulu tinggal di Indonesia. Setelah sebelumnya selama 20 tahun beliau mengabdikan dirinya menjadi imam di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berada di kota Huraidah. Al-Habib Umar mempunyai beberapa orang saudara, di antaranya Habib Umar kakaknya yang telah meninggal sebelum beliau lahir, dan Habib Salim yang mengasuh beliau ketika kecil. Habib Umar masih berusia 15 tahun ketika ibundanya wafat. Setelah itu beliau hijrah dan tinggal di Indonesia. Di Indonesia beliau kemudian menimba ilmu kepada ulama-ulama Ahlul Bait di sana. Di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor; Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Al-Hawi, Jakarta; Al-Habib Alwi Al-Attas, Az-Zabidi, Jakarta; Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Bogor; Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kubah Ampel, Surabaya; Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Bondowoso. Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas adalah seorang ulama, dan konon beliau juga seorang wali kutub. Usianya lebih dari 100 tahun, dilahirkan di penghujung abad ke-19 di Hadramut, Yaman Selatan. Di sana beliau tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya berada di Indonesia. Dengan sabar beliau mengurus ibundanya yang lumpuh dan sudah terbaring di kasur selama bertahun-tahun. Setelah ibundanya meninggal dunia, tepatnya ketika beliau berumur 16 tahun, beliau disuruh datang ke Indonesia oleh ayahandanya. Akhirnya beliau berdakwah sambil berjualan kain di pasar Tanah Abang. Kemudian membuka pengajian dan majelis maulid di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Sekitar tahun 1950-an beliau ke Mekkah dan bermukim selama beberapa tahun, dan selama di Mekkah beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar pada ulama-ulama setempat. Tapi sayangnya saat hendak kembali ke Indonesia, ia tertahan di Singapura. Pasalnya pada awal 1960-an konfrontasi antara RI dan Malaysia, sementara Singapura masih merupakan bagian negara itu. Al-Habib Umar baru kembali ke tanah air setelah usai konfrontasi pada awal masa Orde Baru.
Tapi rupanya banyak hikmah yang diperoleh di balik kejadian tersebut. Karena selama lebih dari 5 tahun di Malaysia dan Singapura, ternyata beliau sangat dihormati oleh umat Islam setempat, termasuk Brunei Darussalam. Karenanya tidak heran kalau orang menyebut Maulid Nabi yang diselenggarakan Al-Habib Umar di Cipayung sebagai Maulid internasional. Maulid ini dihadiri sekitar 100.000 jamaah, termasuk ratusan jamaah dari mancanegara. Sesuatu yang mungkin lain dibandingkan dengan acara-acara maulid di majelis lain adalah tidak ada ceramah-ceramah setelah baca maulid. Acaranya langsung saja, yakni baca maulid, dzikir dan ditutup dengan doa. Tidak adanya ceramah yang sudah tradisi sejak lama itu. Karena Al-Habib Umar khawatir akan menimbulkan saling serang dan fitnah. Setiap hari beliau memimpin sholat subuh di kediamannya di Condet. Pada hari biasa terdapat sekitar 300 orang, dan khusus pada hari Jumat meningkat menjadi 1.000 orang. Setiap Sabtu beliau mengajar fiqih, dan setiap malam Jumat mengadakan pembacaan Maulid Ad-Dibai di Cipayung, Bogor. Dari sanalah beliau dikenal dengan nama Al-Habib Umar Cipayung. Di antara ketekunan beliau dalam menimba ilmu, beliau senantiasa mendatangi majelis Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Keramat Empang, Bogor dengan menggunakan sepeda, padahal beliau tinggal di Jakarta. Kegiatan rutin Al-Habib Umar yang lain yang memasyarakat adalah sholat subuh berjamaah di kediamannya di Condet. Setiap hari terdapat sekitar 300 jamaah subuh yang datang. Khusus pada hari Jumat, jamaahnya meningkat menjadi sekitar 1.000 orang. Tahun 1965 Masehi, beliau mendapat isyarah untuk menetap di Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Al-Habib Umar bersama 11 orang saudaranya dengan menggunakan kapal laut. Ketika di tengah laut, datang badai yang menyebabkan kapal itu akan oleng. Melihat hal demikian, maka beliau memerintahkan semua yang ada di kapal itu untuk membaca Ratibul Attas, hingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meredalah badai itu. Setelah beberapa tahun mukim di Makkah, beliau hijrah lagi ke Singapura, kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Di sana beliau membangun sebuah masjid dan madrasah yang diberi nama As-Sa'adah. Nama As-Sa'adah yang berarti kebahagiaan adalah pemberian dari Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember. Kepengurusan masjid dan madrasah tersebut kemudian dipegang oleh putranya Al-Habib Salim bin Umar Al-Attas. Setelah sekian lama tinggal di sana, beliau pindah lagi ke kawasan Condet, Jakarta Timur hingga akhir hayatnya. Setiap tahun Al-Habib Umar senantiasa melaksanakan acara Maulid Akbar di Cipayung, Bogor. Peringatan Maulid ini dihadiri oleh ribuan orang dari dalam dan luar negeri. Untuk jamuannya, beliau menyembelih 1.600 kambing, 2 onta, dan memasak 25 ton beras. Jika ditanya dari mana uang sebanyak itu, beliau hanya menjawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seumur hidupnya diabadikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berpulang ke hadirat Tuhan yang agung pada Rabu malam Kamis tanggal 11 Agustus 1999 Masehi atau 1420 Hijriah pada usia 108 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Cililitan, Jakarta, sesuai dengan wasiat beliau. Di antara anak-anak beliau adalah Al-Habib Hussein, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Salim, dan Syarifah Raguan. Banyak yang mengatakan beliau mendapat kewaliannya karena baktinya pada orang tua. Banyak kejadian aneh ketika beliau meninggal dunia.
jalan Condet tutup karena banyaknya para jamaah. Dari Pasar Rebo sampai Kompor Cawang Nuki, jalan sepanjang itu dipenuhi lautan jamaah yang berwarna putih. Demikian kisah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, wali kutub hingga usia 100 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.